Ya, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita sudah memasuki yaitu tanggal 12 Ramadan 1441 Hijriah. Sungguh kenikmatan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih diberikan kemampuan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, untuk melakukan amal-amal ibadah kita walaupun dalam keadaan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita laksanakan, baik mungkin ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor, ataupun bekerja di luar daripada rumahnya tersebut, pada saat pandemik ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, terutama kita berharap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, ahlul bait beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang selalu memikirkan umatnya, bahkan ketika beliau menjelang sakaratul maut, maka beliau meminta jaminan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikat Jibril dan malaikat Israel datang, maka Rasulullah bertanya, apakah sudah tiba saatnya wahai Jibril aku bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kepada kekasihku? Maka malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, sungguhnya kami berdua, yaitu dua malaikat tadi, malaikat Jibril dan Israel, diberikan kepadamu dua pilihan. Apakah engkau hendak bertemu dengan kekasihmu, atau engkau tetap bersama dengan orang-orang yang kamu cintai di dunia ini, yaitu umat-umatmu tersebut? Maka Rasulullah SAW bertanya, kalau memang tiba saatnya aku bertemu dengan kasihku yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu apa jaminan bagi umatku tersebut? Maka yang sering kita dengar, man akhiru kalam qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir, bahkan Rasulullah SAW gembira ketika akhir hayatnya itu mendapatkan kalimat, mendapatkan berita bahwasanya bagi umatnya akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata
begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataan la ilaha illallah tadi sudah ada jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah salah satu kenikmatan yang kita rasakan terutama di bulan Ramadan. Mampu kita memperbanyak amal-amal ibadah, mampu kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, sering kita mendengar dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan ini merupakan perintah wajib fardu ain, itu yang hendak dilaksanakan bagi setiap seorang muslim, hukumnya wajib. Ini langsung perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu segala sesuatu amal ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada dimensinya. Nah, yang kita laksanakan sekarang yaitu adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan termasuk rukun Islam yang 5. Yang sering kita dengar pondasi yang rukun Islam yang 5 tersebut, yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, nah yang ketiga ada yang mengatakan puasa, nah, kemudian yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah naik haji. Walaupun ada urutan-urutan yang berbeda lagi. Yang ketiga adalah puasa tadi kan, atau yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah berpuasa. Nah ini urutan-urutan yang ada. Cuma pada intinya rukun Islam yang 5 tadi, salah satunya yang kita laksanakan ini adalah yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tentu yang sering kita dengar istilah kita bahasa Indonesia adalah puasa, tapi istilah bahasa Arab dalam kitab tersebut kutiba alaikumusiyam, nah yaitu siam, berpuasa. Tentu berpuasa segala sesuatu amal ibadah ada tujuannya, ada goalnya. Tapi ibadah inilah yang langsung diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terakhirnya, dalam akhir ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun. Nah, ini seakan-akan sudah menjadi tujuan agar kalian bertakwa. Nah, erat kaitannya antara orang yang berpuasa agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa. Bahkan sering kita mendengar kalimat-kalimat takwa ketika kita sholat Jumat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Pada saat itu kita dianjurkan bertakwa. Tapi memang di luar bulan Ramadan kita tidak berpuasa karena memang bukan bulannya. Tapi tetap kita dianjurkan untuk takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kemasukan kita bulan Ramadan, maka lebih ditingkatkan lagi. Mungkin tadi takwanya dengan amalan ibadah Jumat. Ketika bulan Ramadan, Masya Allah, yudha'af, meningkat lagi, berlimpah lagi, berganda lagi pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan menjadi hamba Allah yang lebih lagi bertakwa kepada Allah. Apa sebenarnya takwa tersebut? Takwa tadi yaitu bisa kita definisikan yang sering kita dengarkan, imtitsalul awamirihi wajtinabu nawahihi, itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Tentu dari kata tersebut ada penjelasan yang lebih panjang lagi. Mungkin bisa kita bahasakan, yaitu seseorang hamba yang bertakwa yaitu apabila dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk-petunjuk, atas hidayah-hidayah, dan atas rahmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dia mampu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat rahmat, dia taat sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Ini kunci agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lalu sama juga tadi wajtinabu nawahihi, menjauhi daripada apa larangan-larangannya. Maka menjauhi daripada larangan-larangannya, seseorang menjauhi maksiat, seseorang tidak melakukan dosa, seorang meninggalkan perbuatan-perbuatan fahisyah atas dasar petunjuk, atas dasar rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan dan kemaksiatan itu ada petunjuk dan arahan-arahan tadi. Kalau bahasa kita ada SOP-nya. Nah, ada standar operasionalnya. Orang beribadah ada standar operasionalnya. Orang meninggalkan maksiat ada standar operasionalnya. Dan itulah la'allakum tattaqun. Melaksanakan ibadah taat kepada Allah karena ada aturannya, ada petunjuknya. Nah, ada kaifiatnya, ada tata caranya. Dan orang yang meninggalkan maksiat, melakukan dosa, maka ada pun tata caranya, ada kaifiatnya, tidak sembarangan. Seperti kita berpuasa, maka ada aturan-aturan berpuasa. Ya, niat, imsak, menahan tadi. Maka itulah orang yang berpuasa. Kemudian menahan daripada makan dan minum. Waktunya ada. Hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai ketika sudah fajar tadi, sudah imsak, sudah azan subuh, dan sampai ketika sudah waktu maghrib tadi. Nah, inilah telah dijelaskan kaifiat tata caranya. La'allakum tattaqun. Baik, ketika kita mendapatkan la'allakum tattaqun, terutama siam, tentu pembahasan kita pada hari ini ada dua dimensi dalam setiap ibadah. Itu dimensi yang sering kita sebut dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan, yaitu hablum minallah. Dan ada dimensi yang namanya dimensi insaniyah, yaitu hablum minan nas. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Dalam setiap amal ibadah memang dua hal itu yang selalu ditekankan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat ketika kita diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan musibah yang adanya pandemik ini, dengan adanya virus-virus wabah corona, ya kita melihat bahwasanya biasanya syiar-syiar kita yang ada, nah yaitu hablum minallah kita yang ada. Contohnya sholat berjamaah, buka puasa berjamaah. Nah ini kan hampir bergandengan tadi. Ketika kita sholat berjamaah, maka seakan-akan itu adalah hablum minallah tadi. Lalu ketika kita buka puasa bersama, itu seakan-akan sudah masuk dalam konteks hablum minan nas tadi. Tapi ketika terjadinya pandemik ini, nah seakan-akan hilang semuanya tadi. Seakan-akan tidak ada lagi. Nah inilah yang harus dipahami. Maksudnya banyak pintu-pintu yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita mendapatkan la'allakum tattaqun, dan dua dimensi tadi, dimensi hablum minallah, dimensi hablum minan nas. Contoh-contohnya yang sering kita dengarkan, sebagaimana dalam sholat kita sering mendengar sahabat Rasulullah SAW Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal adalah orang yang pintar, pemuka daripada pemuka kaumnya, hafalannya banyak, ilmu fikihnya bagus. Pada suatu hari Mu'az bin Jabal, beliau mengimami salah satu kaumnya tersebut, mengimami, yaitu sukunya kalau bahasa kita di wilayahnya. Ketika mengimami Mu'az bin Jabal, memang beliau ingin mendekatkan lebih baik lagi hablum minallahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ingin rasanya tadi menguatkan ikatannya hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Mu'az bin Jabal jadi imam salat. Ketika Mu'az bin Jabal jadi imam salat, Masya Allah, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, Mu'az bin Jabal membaca suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Bayangkan betapa panjangnya surah Al-Baqarah tersebut. Mu'az bin Jabal terus baca surah Al-Baqarah tadi, melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Ketika itu ada yang mendapatkan sholat isya. Maka ketika Mu'az bin Jabal selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata jamaah di belakang Mu'az bin Jabal bubar, hilang semuanya. Mu'az bin Jabal berkata-kata dalam hatinya, apakah
kaumku ini, sukuku ini orangnya munafik seberataan. Nah, sampai terdetik dalam hati Muaz bin Jabal seperti itu. Ya, apakah mereka nggak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tadi, biar ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik lagi. Ternyata keesokan harinya ada daripada kaum atau suku Muaz bin Jabal tadi mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, Muaz bin Jabal mengajak kami sholat isya berjamaah, tapi bacaannya panjang ya Rasul. Nah, akhirnya Muaz bin Jabal dipanggil oleh Rasulullah SAW. Wahai Muaz bin Jabal, apakah engkau hendak menjadi fitnahan orang? Apakah engkau hendak menjadi cemoohan orang? Tidak ya Rasul. Ingatlah Muaz bin Jabal, ketika engkau mengimami suatu kaum, maka ringankanlah, karena di sana ada orang yang sedang sakit mungkin, ada orang tua yang sedang uzur, atau ada orang yang memiliki kepentingan keperluan yang lain. Memang niatmu bagus untuk hablum minallah, tapi dalam dimensi sholat pun harus diperhatikan hablum minan nas tadi. Hablum minan nas tadi. Baik, lalu kita melihat konteks puasa ini, dimanakah hablum minallah dan hablum minan nas. Maka ketika kita melihat hablum minallah dan hablum minan nas, ketika bulan Ramadan, Masya Allah, kita ingin syiar-syiar Ramadan ini selalu tersyiarkan. Kita ingin taraweh, kita ingin sholat berjamaah di masjid, tapi karena dalam masa virus corona ini, mau gak mau, kita harus mengalah. Nah, inilah yang harus dipahami. Pertama, hablum minallah kita bagaimana? Kita tahu bahwasanya virus corona ini ukurannya kada kelihatan. Kita kada tahu nang mana yang terbangnya virus ini tadi, datangnya kayak apa, bentuknya kayak apa. Tapi seakan-akan kita was-was, seakan-akan kita takutan virus ini, wabah ini ada di kita tersebut. Nah, ini baru makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lepas dan tidak akan pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pandangan orang yang fakir, ya, artinya orang-orang yang fakir yang berdoa, orang-orang yang zalim yang berdoa, itu selalu dalam pandangan Allah, dalam jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ada CCTV di sekitar masjid kita, CCTV di sekitar rumah kita yang menjamin keamanan kita. Nah, virus ini tidak kelihatan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun tidak bisa melihat Allah. Tapi kadang-kadang ketakutan kita, nah, la'allakum tattaqun. Ketakutan kita kalah kita takut dengan virus dan wabah ini. Padahal la'allakum tattaqunnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hablum minallahnya agar kita lebih muraqabah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita puasa di bulan Ramadan, kita sembahyang 5 waktu ke masjid, kita sholat tarawih, kita sholat witir, syiar kita ingin dilihat. Nah, artinya kita ibadahnya terlihat oleh orang lain. Tapi ketika kita masuki musim pandemik ini, maka hal-hal syiar tersebut tidak ada. Maka inilah saatnya kita lebih muraqabah, taqarrub, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya syiar-syiar yang ada di masjid-masjid tadi. Karena inilah bentuk taqarrub yang kita laksanakan seperti ini, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menyalahkan masa, menyalahkan waktu, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin dengan hikmah yang ada di rumah tadi kita lebih dekat kepada Allah dan lebih bisa jadi mengkhusyukkan hati kita, bisa jadi menghilangkan rasa ujub kita. Nah, ini kan yang kita takutkan, rasa ujub tadi. Oh, dia rajin ke masjid. Nah, oh, aku nih hebat tadi, kawas sembahyang tarawih terus ke masjid. Nah, mungkin ada perasaan-perasaan ujub tadi. Ternyata ketika kita melaksanakan di rumah, Masya Allah, bisa jadi muncul pengakuan, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, bisa jadi dengan pengamalan-pengamalan yang sedikit tadi, banyak yang kurang dari bacaan-bacaan yang saya baca, ya Allah. Kadang-kadang ketika kita membaca sholat, 3 sujud, 3 kali tasbih,
Kita kadang mengerti sholat sujud 3 kali tasbih. Ini sholat biasa, apa sholat tasbih tadi? Nah, bingung. Sujud 3 kali tasbih. Padahal ketika sujud, tasbih itu yaitu bunyi bacaan sujud tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Segala sesuatu yang diawali dengan kalimat subhana itu disebut dengan tasbih. Nah, jadi hal-hal yang kecil seperti ini bisa kita perbaiki, bisa kita pelajari bersama-sama. Jadi ini ketika mengingat hablum minallah, dimensinya adalah kita memperbaiki diri kita mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tegasak-gasak, tanpa ada tergesa-gesa. Mungkin kalau kita berangkat ke masjid, ya mohon maaf muazzinnya sudah qomat, kita nggak sempat sholat qobliyah. Tapi kalau di rumah, masya Allah, muazzinnya inya, imamnya inya, jadi kalau qobliyah dahulu, jadi ya, bisa qobliyah sorangan. Nah ini lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kadang-kadang kita ke masjid tadi, bisa jadi orang yang rajin taraweh tadi, sholat tarawehnya hendak umpat berjamaah, parak pas imam hendak ruku, hajar umpat bangun. Oh, ya kan? Bukan dari awal takbiratul ihram, Allahu akbar. Pas imam hendak ruku tadi hanyar langsung menyasahi baris, Allahu akbar, dapat jua ruku tadi. Tapi kalau di rumah, masya Allah. Nah, jadi kau bisa memperbaiki salat kita untuk lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya bisa jadi ada yang di rumah bacaannya qul ya qulhu, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting memperbaiki sedikit demi sedikit. Tambah surat yang lain bagus lagi. Nah, ini bentuk daripada hablum minallah. Lalu bagaimana hablum minan nas? Nah, kita hablum minan nas inginnya buka puasa bersama, taraweh bersama, iftar bersama, ya, atau sahur bersama, sahur indrotnya sudah kareda lagi. Nah ini bagaimana? Ketika hablum minan nasnya, maka sudah jelas hablum minan nas kita pada saat ini, yaitu mungkin kita sering mendengar istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah itu beberapa bulan yang lalu itu bisa kita praktekkan. Tapi ketika sudah masuk pandemik ini ada istilah lain tadi. Bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Nah, itu. Jadi kebalikannya tadi. Bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Ya mungkin kita sering melihat. Ketika hubungan hablum minan nas, maka ada istilah-istilah sekarang kita dengarkan social distancing. Bujur juga kah nyebutnya nih kayak ini. Social distancing tadi. Yaitu kita bersosial dengan menjaga jarak tadi. Sosial dengan menjaga jarak. Maka dengan menjaga jarak ini dimensi puasa pun masuk ke kita ya tadi. Yaitu menjaga hablum minan nas kita. Walaupun hablum minan nas kita sering kita ingin salaman lah, sering ingin kita pelukan lah, sering ingin kita bercengkrama lah, sering ingin kita berkumpul-kumpul dalam kerumunan. Tapi hablum minan nas yang pada saat ini yang bisa kita praktekkan yaitu tadi ya, social distancing. Jadi ketika orang melakukan social distancing, sungguhnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimuz zillatu illa duribat alaihimul zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihimul zillah, kita ini akan selalu dihinakan. Nah, aina ma suqifu, di mana saja kamu berada, illa bihablim minallah, kecuali dengan ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bihablim minan nas, dan ikatan kepada manusia. Nah, social distancing yang kita lakukan ini pun merupakan salah satu bagian daripada hablum minan nas. Mana buktinya hablum minan nas? Kita tidak ingin penyakit ini lebih banyak lagi. Kita tidak ingin wabah ini lebih menular lagi. Maka kita lakukan penjagaan jarak.
Terutama yang kita inginkan adalah agar orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang mana mereka dalam keadaan kondisi yang lemah, yang mana mereka dalam keadaan kondisi yang sakit, apabila mereka terkena akan virus itu, maka mereka adalah orang-orang yang lebih rentan terkena virus itu. Mungkin kita sehat, mungkin kita kuat dengan wabah-wabah yang ada ini, tapi orang-orang yang lebih lemah daripada kita, itu orang-orang yang sudah uzur, orang-orang yang sudah berumur, ibu-ibu hamil, anak-anak kecil, maka ini mereka adalah orang-orang yang rentan tersebut. Rasul sudah menyebutkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yukrim kabirana. Bukanlah daripada golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan menyayangi anak-anak kecil atau yang kecil-kecil, yang sogir-sogir tadi, dan orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua tersebut. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa pahami, bukan berarti orang yang menjaga jarak itu orang yang takut. Nah, bukan berarti orang yang menjaga jarak tadi adalah orang yang jelek, atau orang yang terlalu was-was, atau orang yang terlalu hatinya gelisah dan bagaimanapun. Tapi itulah salah satu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Hablum minan nas kita pada saat ini, yaitu menjaga jarak agar wabah ini tidak menyebar lebih luas, sebagaimana perkataan-perkataan dan fatwa-fatwa para ulama, yaitu dengan memutuskan rantai-rantai seperti ini, mudah-mudahan wabah ini terputuskan. Nah, pemirsa jamaah masjid kajian zuhur Masjid Darussalam yang dirahmati dan mulia Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu dua dimensi yang diberikan dalam siam tadi. Kutiba alaikumus siyam la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kita berpuasa agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dimensi hablum minallah, ada dimensi hablum minan nas. Dimensi hablum minallahnya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah kita perasaan-perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita takut, batalkah kadakah? Nah, ya kan, apakah puasa kita ini diterimakah kadakah, diterima atau tidak? Ini perasaan takut tadi. Dan sama seperti takutnya ketika kita menghadapi corona ini, tapi tentu takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan tadi. Yang kedua, dimensi hablum minan nasnya tadi, maka bentuk yang ada sekarang ini adalah social distancing tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan pemaparan yang singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menambah khazanah keilmuan kita, memperbaiki diri kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkinlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau misalnya kita cukupkan, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ternyata tidak ada pertanyaan daripada pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur. Orang-orang tua kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggal, semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, mengangkat bala ini dengan cepat dan segera. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ila hadratin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدا وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا كاملا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبراس والوباء وسيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada salah, ada khilaf, banyak minta maaf, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.